Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam matematika wajib kelas 11. Nah, sekarang kita sudah masuk di bab yang kedua. Bab 1 telah selesai, kita masuk bab 2 tentang limit. Nah, kita pelajari dulu tentang konsep limit. Limit merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menjelaskan sifat suatu fungsi. Definisi limit menyatakan bahwa suatu fungsi f(x) akan mendekati nilai tertentu ketika x-nya mendekati nilai tertentu. Misal, ketahui suatu fungsi f(x) adalah 5x jika x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. 5 jika x-nya kurang dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 5. Min x plus 10 jika x-nya lebih dari sama dengan 5 kurang dari sama dengan 10. Cermati nilai limit fungsi tersebut pada saat x sama dengan 1 ya. Pada saat x sama dengan 1. Terlihat pada saat x sama dengan 1 di sini bisa ikut yang atas, bisa ikut yang bawah. Kita cermati. Nilai pendekatan ya. Limit itu pendekatan ya. Limit itu pendekatan. Nilai pendekatan y atau sama dengan f(x) pada saat x mendekati 1. Kita coba buat tabel x dan f(x). Nah, kalau x-nya 1, nilainya itu berapa? Nah, gitu ya, mendekati berapa? Apakah ikut yang atas atau ikut yang bawah? Nah, coba kita dekati dari kiri. Dari kirinya 1. Kirinya 1 dalam garis bilangan itu ada 0. Kita ambil permisalan 0. 0 itu kategorinya berarti yang atas. Yang antara 0 dan 1 kan? Masukkan berarti f0 sama dengan, karena ikutnya yang atas, 5 kali 0 sama dengan 0. Jadi ini harusnya 0 ya. Di 0 dulu ya, saya 0. Kemudian kita coba dekati dari kanan. Misalnya kanannya 1 itu ada 2. Kalau x nya 2 itu kategori yang mana? Yang tengah. Kalau yang tengah berarti nilainya f(x) adalah 5 langsung. F2 sama dengan 5. Ini 5. Kita coba dekati dari kiri lagi. Misalkan yang mendekati 1 itu 0,8. X-nya 0,8. Kita masukkan ke 0,8 itu kan kategori yang atas. Berarti 5 dikali 0,8. Berapa? 4. Kita dekati lagi. Misalkan 0,9. Ini kan lebih dekat dengan 1. 5 kali 0,9 berarti 4,5. Dekati lagi. Misalkan 0,99. Kalikan ini ya, berarti kategori kan masih di sini. 5 kali 0,99 4,95. Dekati lagi 0,999. Nah, masih kategori yang atas kan x-nya 0,999 itu masih kategori yang atas. Berapa? 4,995. Terus didekati hingga mendekati 1, maka dia akan terus mendekati 4 lebih. Ini kita lihat 0, 4, 4,5, 4,95, 4,995 terus mendekati berapa. Nah, karena tak ada hentinya kalau dihitung, kita coba dekati dari kanan. Misalnya x nya 1,5. Kalau x nya 1,5 kategori yang tengah, 1,5 itu kategori yang tengah. Berarti langsung nilainya f(x) 5. Dekati lagi yang mendekati 1,1 misalnya. 1,1 masih di tengah, berarti nilainya 5. Berapa lagi? 1,01. Ini kan lebih kecil dari sini kanannya ini. Masih di sini kategorinya, berarti langsung 5. Dekati lagi 1,001. Masih di kategori yang tengah, 5 juga. Terus didekati. Ini menunjuk atau mengarah pada satu nilai ya. Didekati dari kanan 5 terus ini 4,9995 terus mendekati. Nah, berdasarkan tabel terlihat bahwa y akan mendekati 5
pada saat X mendekati 1, baik didekati dari kiri maupun dari kanan akan mendekati terus menuju angka 5. Nah, itulah nilai limitnya ketika X mendekati 1, limit fungsi X ketika X mendekati 1. Selain dengan tabel, kita dapat gunakan strategi lain, ya, jangan strateris, strategi lain untuk mencari nilai limit sebagai berikut. Misalkan fungsinya tadi ini, nilai pendekatan Y sama dengan Fx pada saat X mendekati 1 dari dua arah. Pertama, untuk X mendekati 1 dari kiri. Nah, nulisnya seperti ini, limit Fx dengan X mendekati 1 didekati dari kiri. Nah, tanda pangkat negatif ini berarti tandanya dia didekati dari kiri. Apa? 5x ya, ini x ya, 5x, jadi 5 kali 1 dengan substitusi ya, 1 dimasukkan, 5 kali 1 ketemunya 5. Nah, coba kita hitung dengan untuk X mendekati 1 dari kanan. Kalau dari kanan nulisnya limit Fx dengan X mendekati 1 didekati dari kanan. Maka kalau didekati dari kanan, maka kategorinya yang mana? Ya, kategorinya yang tengah sini kan. Berarti limit dari 5. Kalau tadi didekati dari kiri, makanya fungsinya yang 5x. Dan dari kanan 1 didekati dari kanan kan berarti ketemunya 5. Berapa limit dari 5? Limit dari 5 ya 5 langsung. Karena didekati dari kiri dan dari kanan hasilnya sama, yaitu sama-sama mendekati 5, maka nilai limit atau nilai pendekatannya adalah 5 pada saat X mendekati 1. Selanjutnya, contoh 1. Tentukan nilai limit berikut. Nah, ketiga soal. Penyelesaian. A. Limit 8 dikurangi 3x dengan x mendekati 5. Cara bacanya harus benar ya. Limit 8 min 3x dengan x mendekati 5. Berarti berapa? 8 dikurangi 3 kali 5. Berapa? 8 min 15 ketemu negatif 7. Nah, dengan substitusi. Limit x kuadrat min 5x plus 7 dengan x mendekati 2. Berarti dengan substitusi 2 kuadrat min 5 kali 2 plus 7, 4 min 10 plus 7 ketemu 1. Limit x kuadrat plus x plus 6 per x plus 1 dengan x mendekati negatif 3. Berarti substitusi juga negatif 3 dikuadratkan ditambah negatif 3 ditambah 6 per negatif 3 tambah 1. Berarti 9 dikurangi 3 tambah 6 per min 2. Negatif 6 ya, hasilnya negatif 6. Itulah cara mencari limit dengan substitusi. Contoh 2. Diberikan fungsi fx. Ini x kuadrat plus 4x min 2 untuk x-nya lebih dari negatif 3 dan 3x plus 5 untuk x-nya kurang dari negatif 3. Nah, tentukan nilai limit fungsi berikut. Ada limit fx untuk x yang mendekati negatif 5, x yang mendekati 3, negatif 3, x yang mendekati negatif 1. Yang pertama dulu, limit fx dengan x mendekati negatif 5. X mendekati negatif 5, berarti mana kategorinya? Negatif 5 itu kan berarti kategori yang kedua, kategori kurang dari negatif 3. Berarti limitnya dari fx-nya adalah 3x plus 5. Limit 3x plus 5 dengan x mendekati negatif 5. Substitusi 3 kali negatif 5 tambah 5. Berapa? Negatif 15 plus 5, negatif 10. Selanjutnya, yang B untuk x mendekati 3 dari kiri. Nah, karena negatif 3 itu kan menjadi titik titik tengah. Jadi bisa saja didekati dari kiri, bisa didekati dari kanan. Kalau tadi negatif 5, jelas dia berada pada
kelompok yang kedua sini. Tapi kalau negatif 3 dia tidak ada di atas, dia ada di bawah. Nah, maka kita menghitungnya 2 kali, didekati dari kiri dulu. Maka limit fx dengan x mendekati negatif 3 didekati dari kiri, pangkat negatif ya. Maka kalau didekati dari kiri artinya didekati dari nilai yang lebih kecil dari negatif 3. Bisa negatif 5 tadi, bisa negatif 10 ya, yang lebih kecil. Berarti kategorinya yang mana? Yang bawah. Makanya kita pakai fx nya adalah 3x plus 5. Didekati dari kiri berarti limit dari 3x plus 5. X nya mendekati negatif 3 dari kiri. Ketemunya 3 kali negatif 3 plus 5, ketemu negatif 9 plus 5, negatif 4. Kemudian kita dekati dari kanan, x mendekati negatif 3 dari kanan. Berarti limit fx dengan x mendekati negatif 3, pangkatnya positif, menandakan didekati dari kanan. Karena didekati dari kanan, berarti yang lebih besar dari negatif 3. Lebih besar dari negatif 3 berarti kategori yang atas. Lebih besar dari negatif 3. Berarti limit dari fx-nya adalah x kuadrat plus 4x min 2. Yang ini yang atas, karena didekatinya dari yang lebih besar dari negatif 3. Maka disubstitusi negatif 3 kuadrat ditambah 4 dikali negatif 3 dikurangi 2. Ketemunya sekian. Tinggal diselesaikan. 9 dikurangi 12 dikurangi 2, ketemunya 5. Itu apa salah? Negatif 5 ya. Ya, negatif 5. Karena didekati dari kiri dan kanan nilainya berbeda, maka tidak ada nilai limitnya. Itu kalau didekati dari kiri dan kanan ternyata beda nilai, berarti dia tidak punya nilai limit. Selanjutnya, limit fx dengan x mendekati negatif 1. Karena x mendekati negatif 1, ya, mendekati negatif 1 itu berarti kategori yang atas atau bawah, yang lebih dari negatif 3 atau yang kurang dari negatif 3. Negatif 1 itu lebih dari negatif 3, berarti kategori yang atas. Karena yang atas fx-nya kita pakai yang atas juga, limit dari x kuadrat plus 4x min 2, x-nya mendekati negatif 1. Substitusi min 1 kuadrat plus 4 dikali negatif 1 dikurangi 2. Selesaikan, 1 dikurangi 4 dikurangi 2. Hasilnya berapa? Negatif 5. Selesai. Demikianlah untuk pertemuan kali ini tentang konsep limit. Pak berharap kalian semua paham, dan silakan dicatat di buku tugas, di buku catatan, kemudian kerjakan tugas yang tersedia yang disediakan. Pak berakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.